lasik itu sebenarnya suatu tindakan pembedahan pada permukaan mata atau pada kornea, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap kacamata. Jadi kita melakukan prosedur lasik ini tujuannya sebenarnya kadang-kadang mungkin sobat sehat ada yang merasa kayaknya nggak bisa buka mata deh, karena refleksnya mungkin jadi takut gitu ya. Nah, jadi pada tindakan lasik itu atau operasi mata biasanya kita bantu membuka area matanya menggunakan alat penahan mata sehingga pada saat prosedur dan angka keberhasilannya cukup tinggi. Jadi keberhasilannya 90% itu pasien pasca lasik ukuran kacamatanya sudah hampir tidak ada atau di bawah setengah dioptri. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang kembali di Podcast Kesehatan RSCM, tempat kita membahas masalah kesehatan dan solusinya bersama saya Dr. Atira. Bagi Anda yang sehari-hari bergantung pada kacamata atau lensa kontak, mungkin pernah bayangin bagaimana sih rasanya bisa ngelihat jelas tanpa bantuan alat tersebut? Nah, di era teknologi medis yang semakin maju ini, kini ada prosedur yang dikenal sebagai lasik, yaitu sebuah tindakan koreksi penglihatan yang banyak dipilih oleh mereka yang memakai kacamata. Namun sebenarnya apakah lasik ini benar-benar aman dan apakah semua orang bisa menjalani prosedur ini? Dan sebenarnya setelah lasik apakah seseorang tidak perlu pakai kacamata lagi atau masih harus pakai ya? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidang kesehatan mata, yaitu Dr. Jessica Zarwan, spesialis mata konsultan dari Divisi Kornea dan Katarak Bedah Refraktif. Halo Dr. Jessica, terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita dok. Halo Dr. Atira, halo Sobat Sehat RSCM. Oke dok, mungkin sebelum kita masuk ke lasik, saya mau tanya dulu sih dok, kira-kira sebenarnya gangguan penglihatan apa aja sih dok yang bisa kita lakukan tindakan lasik ini dok? Oke. Baik, jadi mungkin sebelum kita masuk ke lasik, kita harus tahu dulu kira-kira kondisi-kondisi apa saja sih sebenarnya yang bisa ditangani oleh lasik tersebut. Jadi ada yang dikenal dengan kelainan refraksi, atau mungkin di awam atau di masyarakat dikenal sebagai mata minus. Nah, sebenarnya kelainan refraksi ini bukan hanya mata minus, tapi ada banyak variasinya yang sebenarnya bisa dibantu beberapa dikoreksi oleh lasik itu sendiri. Jadi kelainan refraksi itu adalah suatu kondisi pada mata di mana sinar yang masuk ke dalam mata itu tidak jatuh fokus di retina. Hal ini mengakibatkan penglihatan itu menjadi buram atau tidak jelas. Mungkin yang umum kita ketahui yaitu mata minus atau istilah medisnya disebut dengan miopia. Jadi pada miopia, pandangan menjadi kabur karena sinar itu ketika masuk tidak jatuh di retina, melainkan jatuh di depan retina. Hal itu yang mengakibatkan pandangan menjadi buram. Sedangkan ada variasi lainnya seperti hipermetropia, yaitu atau misalnya dikenal dengan ukuran mata plus, di mana kondisinya ketika sinar masuk ke dalam mata, dia jatuhnya di belakang retina. Nah, jadi pasien akan merasakan pandangan dekat menjadi buram, sedangkan kalau pandangan jauh biasanya mungkin masih bisa cukup jelas. Tapi kalau derajatnya sudah berat, hipermetropia juga bisa mengakibatkan pandangan buram pada penglihatan jauh dan dekat. Kemudian ada kelainan refraksi lainnya yang mungkin juga banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu mata silinder. Jadi mata silinder ini mengakibatkan penglihatan terasa seperti berbayang, sama juga buram atau tidak jelas. Dan yang terakhir, kelainan refraksi itu ada presbiopia atau mata tua. Jadi biasanya kalau kita sudah di atas usia 40 tahun, pandangan menjadi buram terutama ketika membaca dekat. Nah, ini disebut sebagai presbiopia. Nah, kondisi-kondisi kelainan refraksi ini bisa dibantu tata laksana atau penanganannya dengan lasik. Baik dok, jadi itu ya Sobat Sehat RSCM, ada berbagai jenis nih kelainan refraksi. Nah tapi tadi masuk lagi sekarang dok ke lasik. Sebenarnya lasik itu tindakan apa ya dok ya? Oke, jadi lasik itu sebenarnya suatu tindakan pembedahan pada permukaan mata atau pada kornea, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap kacamata. Jadi kita melakukan prosedur lasik ini tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu mengkoreksi kelainan refraksi yang ada, sehingga pasien nantinya tidak membutuhkan kacamata. Gitu. Berarti kalau misalnya seseorang nih abis lasik benar-benar free kacamata ya dok, udah nggak pakai kacamata lagi ya dok? Oke. Jadi memang tindakan lasik yang diharapkan adalah pasien akan
bisa mencapai penglihatan maksimal atau biasanya kita sebutnya 20/20 vision. Jadi melihat jarak jauh tanpa bantuan kacamata. Nah, yang ditargetkan oleh LASIK adalah penglihatan yang demikian. Walaupun nanti akan dievaluasi lagi bagaimana kondisi matanya bisa atau tidak mencapai penglihatan tersebut. Baik, terima kasih Dokter Jessica. Nah, terus Dok, sebenarnya untuk LASIK ini tuh sebenarnya tindakan yang besar atau sebenarnya tindakan yang kecil dan cepat atau seperti apa Dok untuk tindakannya? Jadi biasanya untuk tindakan LASIK ini dia fokusnya memang tindakan laser pada permukaan mata. Jadi bagian bola mata itu di bagian depan ada yang disebut sebagai kornea. Jadi tindakan LASIK ini memanipulasi hanya pada permukaan kornea tersebut. Mungkin tidak seperti operasi besar yang masyarakat awam pikirkan, karena untuk tindakan LASIK ini waktu yang dibutuhkan biasanya juga tidak terlalu lama. Jadi mungkin sekitar 15-20 menit untuk 2 mata. Walaupun demikian dia tetap tindakan medis sehingga butuh pemeriksaan sebelumnya, kemudian harus dirawat juga agar pemulihannya bisa tetap maksimal. Gitu. Baik, jadi sebenarnya tindakan yang cepat ya Dok ya. Jadi Dokter Jessica juga sempat sebutkan bahwa untuk tindakan LASIK ini kita harus ada pemeriksaan sebelumnya. Nah, mungkin juga banyak juga dari Sobat Sehat RSCM yang nanya juga, Dok, kira-kira apakah kondisi saya nih yang pakai kacamata bisa gak sih untuk di LASIK seperti itu Dok? Kira-kira pemeriksaan apa yang perlu dilakukan atau dijalani oleh pasien sebelum LASIK Dok? Oke, jadi biasanya mungkin kita harus tahu dulu ya sebelum dia menjalani pemeriksaan, dia itu secara umum kandidat LASIK atau bukan. Jadi biasanya untuk sebelum kita menjalani pemeriksaan, pasien-pasien yang bisa dilakukan tindakan LASIK yaitu pasien-pasien yang sudah usia dewasa. Jadi usia dewasa di atas 18 tahun yang ukuran kacamatanya misalnya minusnya sudah cukup stabil dalam 1 tahun terakhir. Nah, stabil ini biasanya tidak berubah lebih dari setengah dioptri ukuran kacamatanya. Nah, ketika dia memang sudah stabil ukurannya, usianya di atas 18 tahun, kemudian ketika di dokter mata biasanya akan dilakukan screening pralasik. Screening pralasik itu jadi untuk melihat kondisi kesehatan korneanya seperti apa, kemudian kondisi saraf matanya bagaimana. Jadi untuk mengeksklusi kondisi-kondisi abnormal pada matanya yang mungkin menyebabkan pasien tidak bisa mencapai penglihatan maksimal pasca LASIK. Selain itu, tadi kalau kita lihat pada miopia yang tinggi, bisa saja ada kelainan di sisi saraf atau retina matanya yang harus di-screening sebelum dilakukan tindakan LASIK. Kemudian pemeriksaan lain adalah untuk mengetahui apakah matanya ada kecenderungan kering atau tidak. Nah, itu harus dievaluasi terlebih dahulu dan dilihat apakah memang bisa dilakukan tindakan LASIK atau tidak. Baik Dok, jadi harus dievaluasi dari segi struktur permukaan mata yang disebut dengan kornea itu ya Dok. Kemudian kita juga harus melihat apakah ada kondisi-kondisi yang bisa jadi pemberat berarti ya Dok untuk apabila pasien dilakukan LASIK seperti itu ya Dok ya. Betul. Baik. Kemudian tadi selain mata kering Dok, ada nggak sih Dok kondisi-kondisi lain yang mungkin dapat menyebabkan seseorang itu tidak bisa dilakukan LASIK Dok? Oke, jadi ketika kita melakukan LASIK biasanya yang tidak bisa dilakukan LASIK misalnya yang ukuran kacamatanya tidak stabil tadi, misalnya ibu hamil kadang-kadang bisa mengalami perubahan ukuran kacamata, jadi tidak disarankan untuk dilakukan tindakan LASIK. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit autoimun biasanya apabila belum terkontrol juga tidak disarankan untuk dilakukan tindakan LASIK karena meningkatkan risiko komplikasi pasca tindakan LASIK. Kemudian yang akhirnya harus dievaluasi, kita harus lihat karena tadi manipulasinya pada permukaan kornea, jadi harus dilihat apakah korneanya cukup sehat atau cukup ketebalannya untuk dilakukan manipulasi tindakan LASIK. Apabila hal itu tidak memenuhi syarat, maka mungkin pasien bukan kandidat yang baik untuk LASIK. Jadi bisa melihat apakah ada opsi-opsi lainnya untuk koreksi kelainan refraksi yang dimiliki oleh pasien. Baik Dok, jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung menjawab ya Dok, apakah seseorang dengan minus itu bisa langsung dikerjakan LASIK atau tidak, tapi seseorang itu harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, dilihat dulu kondisinya seperti apa, apakah ada penyulit atau pemberat yang mungkin terjadi setelah LASIK, seperti itu ya Dok ya. Betul. Baik, kemudian juga tadi nih Dok, balik lagi kalau misalnya LASIK itu tindakannya tadi cepat ya Dok ya, relatif cepat, tapi sebenarnya selama tindakan tuh sakit nggak sih Dok? Oke, jadi biasanya untuk gambaran umum ya, jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan LASIK, pasien itu akan dilakukan obat
pembiusan. Jadi pembiusannya itu lokal di area mata. Jadi pembiusan ini hanya menggunakan obat tetes untuk membuat di permukaan mata atau korneanya menjadi baal. Nah, kadang-kadang mungkin sobat sehat ada yang merasa kayaknya nggak bisa buka mata deh, karena refleksnya mungkin jadi takut gitu ya. Nah, jadi pada tindakan lasik itu atau operasi mata biasanya kita bantu membuka area matanya menggunakan alat penahan mata, sehingga pada saat prosedur area kornea atau matanya bisa dilakukan tindakan. Namun memang tindakan lasik ini tetap membutuhkan tingkat kooperatif yang baik dari pasien, karena pasien akan diminta untuk melihat fokus ke satu titik tertentu, sehingga tindakan lasik ini akurasinya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi nanti tindakan bisa dikerjakan satu mata terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mata sebelahnya, dan pasca tindakan pasien akan bisa langsung, maksudnya dia karena lokal jadi bangun bisa kembali pulang di hari yang sama, gitu. Baik, jadi bukan tindakan yang memerlukan rawat inap gitu ya dok ya? Iya, jadi rawat jalan. Rawat jalan ya dok ya, baik. Berarti tadi selama prosedur tidak ada rasa sakit ya dok ya, karena sudah dibius ya di daerah matanya ya dok. Baik, kemudian dok kira-kira setelah lasik nih akan ngerasa apa sih dok? Apakah matanya ada perih atau silau seperti itu? Oke, jadi biasanya untuk tentunya pasca tindakan butuh waktu untuk pemulihan. Jadi namun umumnya untuk tindakan lasik ini pemulihannya akan cukup cepat. Jadi beberapa hari pasien biasanya sudah nyaman dan bisa beraktivitas kembali. Nah, yang biasanya dirasakan di awal-awal mungkin matanya jadi lebih sensitif, atau matanya rasanya mengganjal, atau karena keluhan-keluhan mata kering biasanya. Tapi biasanya seiring waktu dia akan berangsur membaik. Kemudian di awal-awal mungkin ada terasa silau, kalau melihat cahaya mungkin agak cahayanya ya silau tadi ya. Nah, ini biasanya nanti seiring waktu dalam hitungan minggu atau bulan nanti dia akan perlahan membaik. Tapi biasanya untuk mencapai tajam penglihatan, maksudnya perubahan tajam penglihatan dari sebelumnya yang harus pakai kacamata untuk melihat jelas, biasanya pasca tindakan lasik dalam mungkin beberapa hari atau 1 minggu udah cukup maksimal sih. Jadi bisa melihat sudah nyaman tanpa menggunakan kacamata. Baik dok, jadi dalam 1 minggu ya dok kurang lebih udah mulai ada efeknya gitu ya dok ya seorang pasien itu bisa. Mungkin sebenarnya dalam 1-2 hari dia udah melihat jelas, tapi biasanya kan masih adaptasi ya, jadi 1 minggu udah cukup nyaman. Baik dok, jadi include dengan adaptasinya 1 minggu kurang lebih penglihatan sudah dirasa lebih nyaman ya dok oleh pasien-pasien. Nah, untuk hasilnya sendiri dok, hasil lasik ini apakah bisa bertahan seumur hidup atau bagaimana dokter? Oke, jadi karena kita melakukan tindakan koreksi pada korneanya, tindakan koreksi kornea ini sifatnya permanen. Jadi korneanya akan kekuatan kornea untuk membiaskan cahaya tadi akan permanen karena dilakukan tindakan lasik. Tapi kalau pertanyaannya apakah ukuran kacamatanya bisa berubah lagi pasca tindakan lasik, bisa saja mengalami perubahan. Karena yang mempengaruhi ukuran kacamata itu bukan hanya dari sisi korneanya, tapi bisa juga dari sisi lensanya. Karena kalau misalnya kita tahu seiring usia lensa kita mengalami perubahan komposisi, bisa saja terjadi katarak. Nah, itu akan mengubah status atau ukuran kacamata dari si pasien. Kemudian memang ada beberapa kasus walaupun cukup jarang, tapi karena proses penyembuhan luka dari kornea, mungkin saja ada yang istilahnya regresi pasca lasik. Jadi awalnya misalnya ukuran kacamata sudah 0 sama sekali. Kemudian seiring waktu berapa bulan, berapa tahun akhirnya muncul lagi ukuran kacamata. Itu ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa meningkatkan risiko tersebut. Walaupun memang angkanya dibandingkan yang hasilnya menetap itu lebih rendah gitu. Baik dok, jadi setelah seseorang menjalani operasi lasik ini kira-kira harus tetap kontrol-kontrol ke dokter matanya itu setiap berapa lama dokter? Biasanya yang cukup ketat ketika 1 bulan pertama. Jadi 1 bulan pertama mengikuti aturan yang dianjurkan oleh dokter mata, misalnya 1 hari, 1 minggu atau sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian setelahnya kita kontrolnya sekitar 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk melihat adakah perubahan ukuran kacamata atau tidak, gitu. Baik, terima kasih dokter Jessica. Kemudian dok, kira-kira setelah operasi dok, ada pantangan nggak sih dok yang harus dihindari oleh seseorang yang menjalani lasik dok? Baik, jadi kalau pantangannya mungkin
harus menjaga kebersihan area mata, meneteskan obat yang diberikan. Biasanya aktivitas dalam beberapa hari bisa langsung kembali normal, tapi memang disarankan untuk tidak berenang. Untuk tidak berenang dulu mungkin sekitar 1 bulan pasca tindakan untuk memastikan kondisinya benar-benar aman dan terlindung dari risiko infeksi. Baik, terima kasih Dokter Jessica. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling menarik nih Sobat Sehat RSCM, yaitu fakta atau mitos. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang biasa ditanya oleh Sobat Sehat RSCM, Dok. Nanti Dokter Jessica boleh memberikan penjelasan singkat ya, Dok ya. Yang pertama adalah lasik dapat menyebabkan kebutaan. Apakah mitos atau fakta, Dok? Oke, mungkin mitos tapi dengan catatan mungkin ya. Jadi kalau lasik itu sebenarnya prosedur yang sudah cukup lama, teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan, mungkin sekitar 30 tahunan, dan angka keberhasilannya cukup tinggi. Jadi keberhasilannya 90% itu pasien pasca lasik ukuran kacamatanya sudah hampir tidak ada atau di bawah setengah dioptri. Namun setiap tindakan selalu punya risiko mengalami komplikasi. Nah, angka-angka komplikasi ini mungkin sekitar 1% yang bisa berisiko dengan komplikasi yang berat. Artinya bisa mengakibatkan turunnya tajam penglihatan yang tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Gitu. Jadi sebagian besar tidak ada masalah atau problem kebutaan, tapi sebagian kecil dari pasien-pasien tersebut ada laporannya yang mengalami penurunan tajam penglihatan karena komplikasi. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan kedua adalah lasik itu juga bisa menghilangkan katarak sekaligus. Mitos atau fakta, Dok? Oke. Ini mitos ya. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa lasik ini prosedur yang fokus utamanya atau tindakan koreksinya ada di kornea. Jadi kornea itu adalah di dinding permukaan mata. Sedangkan katarak itu sebenarnya adalah kelainan pada mata yang disebabkan oleh kekeruhan pada bagian lensanya. Jadi lensa itu letaknya di dalam bola mata. Nah, jadi memang beda lokasi. Kalau misalnya dengan lasik kita sudah koreksi korneanya sehingga tidak butuh kacamata, tapi seiring usia seseorang sangat mungkin mengalami katarak. Nah, kalau kataraknya muncul, lensanya keruh, nah berarti ada tindakan lain yang perlu dikerjakan. Baik, terima kasih, Dok. Kemudian satu pertanyaan lagi nih, Dok. Setelah lasik tidak boleh mengucek-ngucek mata. Oke. Jadi sebenarnya tidak lasik pun tidak disarankan untuk mengucek-ngucek mata ya. Betul, Dok. Jadi untuk setelah lasik juga tidak disarankan, terutama pada fase-fase awal, mungkin 1 minggu atau 1 bulan pertama, karena tindakan lasik itu dia membuat istilahnya flap pada permukaan korneanya. Jadi ketika sudah sembuh, flapnya itu akan menyatu dengan struktur sekitarnya, tapi ya kita tidak mau ada trauma di permukaan kornea tersebut. Jadi kalau gerakan mengucek mata sebenarnya tidak disarankan baik pasca lasik maupun pada kondisi normal. Baik, terima kasih Dokter Jessica. Nah, mungkin sebagai penutup nih, Dok, kira-kira ada nggak sih, Dok, pesan dokter untuk masyarakat dan Sobat Sehat RSCM yang masih ragu atau takut untuk menjalani tindakan lasik ini, Dok? Oke. Jadi mungkin kalau sekarang memang mata minus atau kelainan refraksi di masyarakat ini kan cukup besar ya, apalagi dengan peningkatan penggunaan gadget yang tidak bisa terlepas. Nah, itu memang salah satu yang meningkatkan risiko adanya mata minus pada pasien. Nah, mata minus ini sebenarnya banyak pilihan terapinya, mulai dari kacamata, lensa kontak, bahkan hingga tindakan bedah refraksi atau yang umum dikenal dengan lasik. Nah, jadi pasien bisa memilih 3 pilihan terapi tersebut. Salah satu terapi yang cukup nyaman adalah lasik karena dia akan menghilangkan kebutuhan berkacamata sehingga pasien akan merasa nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kualitas hidup juga jadi lebih meningkat. Nah, kalau ingin melihat apakah memang kandidat yang baik untuk lasik atau tidak, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter spesialis mata supaya kita bisa tahu kira-kira memang bisa dilakukan tindakan lasik atau tidak. Gitu. Baik, Dokter Jessica, terima kasih banyak ya, Dok, atas penjelasannya hari ini yang sangat informatif dan juga mudah dipahami. Pasti ini banyak banget Sobat Sehat RSCM yang makin terbuka nih, Dok, wawasannya terkait lasik. Nah, Sobat Sehat RSCM, jadi dari perbincangan hari ini kita dapat simpulkan bahwa lasik merupakan salah satu teknologi modern yang dapat membantu mengoreksi kelainan refraksi.
Nah, tapi tidak semua orang dapat langsung menjalankan prosedur ini karena tadi seperti yang sudah Dr. Jessica sampaikan, diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keamanan dan juga keberhasilannya. Nah, jadi bagi Sobat Sehat RSCM yang tertarik untuk menjalani LASIK, jangan mudah percaya pada informasi yang ada di luar sana yang mungkin belum tentu benar. Jadi kita perlu konsultasikan dulu ke dokter spesialis mata agar mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik Sobat Sehat RSCM, kita sudah di penghujung acara podcast RSCM pada hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kesehatan berikutnya dengan topik menarik lainnya. Salam sehat.